Wasit Al-Kaf mendapatkan sorotan usai membuat keputusan kontroversial dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Indonesia versus Bahrain, Kamis 10 Oktober 2024 malam. Bahrain unggul lebih dulu berkat tendangan Mohamed Maron. Untungnya, timnas Indonesia membalas dengan gol dari Ragnar dan Rafael Struijk. Setelah akhir laga, wasit asal Oman itu tidak menghentikan pertandingan meskipun masa injury time telah selesai. Akibatnya, Mohamed Maron berhasil kembali mencetak gol sehingga kedudukan berakhir imbang 2-2. Saya mau berusaha profesional ya. Kita harus introspeksi diri, tetapi juga kita tidak mendiamkan. Ya, kita protes, ini ada jelas surat protesnya ketika habis bertanding. Langsung. Dan saya sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada ketua FC, mohon dipelajari. Kalau pemain protes, tapi kalau saya sebagai ketua federasi, saya memohon dipelajari. Karena kalau level Asia ini mau setara dengan Eropa, ya kualitas pertandingan harus ditingkatkan dan harus benar-benar fair. Dunia melihat, saya tidak bisa mengelakkan ketika beberapa media internasional menulis Indonesia being robbed, Indonesia dirampok. Saya kirim surat ke Presiden Salman AFC untuk ya kembali treat fair, bahwa ini kompetisi yang menjadi muka Asia. Hanya itu, wasit Ahmed Al-Kaf mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial lain selama pertandingan Indonesia versus Bahrain sehingga dinilai mencurangi tim Merah Putih. Lalu, apa aja kontroversial yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf dalam laga Indonesia versus Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? 1. Mudah beri kartu ke Indonesia. Wasit Ahmed Al-Kaf dikenal mudah memberikan kartu pelanggaran dalam pertandingan yang dipimpinnya. Hal itu juga terlihat dalam laga Indonesia versus Bahrain. Namun, dia tampak lebih banyak memberikan pelanggaran bagi Indonesia daripada Bahrain. Padahal kontak fisik yang terjadi antar pemain cenderung minim. Dalam laga ini, Indonesia tercatat membuat 27 pelanggaran, 2 pelanggaran berbuah kartu kuning untuk Marcelino Ferdinand dan Ragnar. Pasukan Garuda juga membuat 2 offside. Sebaliknya, Bahrain hanya memiliki 10 pelanggaran. 1 pelanggaran berbuah kartu kuning untuk Amini Benardi, padahal ada momen-momen ketika Bahrain melanggar pemain Indonesia dengan keras tetapi tidak dinyatakan sebagai pelanggaran. Tak hanya pemain yang mendapatkan kartu, Al-Kaf bahkan memberikan kartu merah kepada manajer timnas Indonesia Sumarji saat memprotes pertandingan yang belum berakhir meski injury time telah selesai. 2. Tidak beri tendangan bebas. Selanjutnya, Al-Kaf juga disorot karena tidak memberikan tendangan bebas kepada timnas Indonesia pada babak kedua. Pada saat itu, Rafael Struijk dilanggar pemain belakang Bahrain tepat di depan kotak penalti. Wasit Al-Kaf hanya memberikan drop ball kepada timnas Indonesia. Wasit beralasan tendangan bebas tidak diperlukan karena bola mengenai Rafael saat dilanggar pemain lawan. Indonesia pun kehilangan peluang membuat gol. 3. Tambah waktu melebihi injury time. Saat pertandingan mencapai menit ke-90, wasit memberikan tambahan waktu atau injury time selama 6 menit. Itu berarti laga seharusnya usai pada menit ke-90 plus 6. Namun, wasit tidak menghentikan laga tersebut meski waktu tambahan habis. Akibatnya, Bahrain membuat gol pada menit 90 plus 9 atau 3 menit lebih lama dari waktu pertandingan seharusnya berakhir. Selama beberapa tambahan waktu, tidak ada kejadian khusus yang membuat injury time dapat bertambah lebih dari waktu yang sudah ditetapkan. Situasi ini memicu protes, sebab timnas Merah Putih nyaris menang 2-1 atas Bahrain sebelum disamakan kedudukannya menjadi 2-2. 4. Tidak cek VAR untuk Bahrain. Selain waktu yang bermasalah, gol penyama kedudukan pada menit ke-90 plus 9 itu juga menimbulkan kontroversi, sebab gol itu dinyatakan sah meski wasit tidak mengecek VAR. Al-Kaf seharusnya memastikan gol terakhir yang dibuat Mohamed Maron sah atau tidak melalui VAR. Pengecekan diperlukan karena penyerang nomor 9 Bahrain, Hussein Abdul Karim, tampak mengalami offside sebelum Mohamed Maron menerima bola.
Pertandingan tersebut membuat Indonesia menempati peringkat kelima klasemen grup C dengan torehan 3 poin dari 3 bermain, imbang lawan Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, dan Bahrain 1-1. 5. Dilaporkan ke AFC dan FIFA. Atas kontroversi yang ada, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI akan mengajukan protes kepada AFC dan FIFA atas kepemimpinan wasit Indonesia versus Bahrain, Ahmed Alkaf. Ya, kita kirim usai protes, kata EXO PSSI Arya Sinulinga. Dalam laga tersebut, banyak keputusan wasit yang dinilai kontroversi dan bisa diperdebatkan. PSSI pun kecewa dengan kepemimpinan Alkaf. Sementara itu, para pemain beserta ofisial pun perlu mengajukan protes kepada wasit sebab keputusannya dinilai kontroversi. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol, utuhnya. Dan itulah kontroversi saat pertandingan Indonesia versus Bahrain kemarin waktu tanggal 10 Oktober 2024. Gimana guys menurut kalian?